Mari saudara kita membuka dalam Ibrani pasal yang keempat. Di dalam bagian yang terakhir saya akan menutup di dalam sesi ini. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Mari saudara kita terus dengan semangat kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak luput merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan sehingga kami dapat menikmati dalam waktu 3 hari 2 malam. Itu bukan semata-mata karena kemauan pribadi kami, tetapi merupakan satu bagian di dalam rencana Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, sehingga kami dapat mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kebenaran Injil Kristus. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan sekali lagi untuk setiap jiwa-jiwa yang mengikuti arsip ini ya Tuhan. Sekalipun kami ada waktunya kami bercanda, ada waktunya kami bermain, ada waktunya kami belajar akan setiap kebenaran firman-Mu, tapi ada waktunya ya Tuhan kami juga merenungkan dan kembali memikirkan apa yang menjadi tujuan dan makna kami di tengah-tengah dunia. Mampukan telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman yang dalam pikiran dan hati kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk mempunyai kekuatan dan konsentrasi pada sesi saat ini. Kami berdoa dan mempertaruhkan semuanya dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, saya akan mengulang sejenak di dalam hal ini. Kita menyimpulkan dalam beberapa bagian dalam 2 sesi yang saya pimpin, bahwa di dalam hal ini kita juga dijelaskan dan ditegaskan. Manusia adalah pembuat makna. Manusia sering kali berimajinasi, tetapi imajinasi dan angan-angan maupun mimpi daripada manusia itu hanya bergantung pada agenda pribadinya sendiri. Jarang sekali mereka yang dikatakan benar-benar menurut agenda yang Tuhan tentukan, yang Tuhan berikan. Bahkan berani kita katakan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan selalu berdasarkan keegosentrisan pribadi kita. Dan kita berusaha untuk memikirkan, kita berusaha untuk di dalam hal ini mengangan-angan atau mengimajinasikan segala sesuatunya itu dengan memasuk akalkan, atau dalam pengertiannya saudara, memaksakan sedikit kehendak kita, kemauan kita dari apa yang kita ingin capai atau dari apa yang kita ingin realisasikan. Maka di dalam hal ini kita mulai menyadari kita boleh berangan-angan, tetapi tujuan dan angan-angan itu harus diuji di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan sekali lagi saudara, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk merubah situasi dan kondisi di luar pribadinya jikalau dia tidak mengalami perubahan di dalam dirinya sendiri. Kemarin saya sudah menjelaskan, saya sudah mempertegaskan, perubahan itu tidak boleh saudara menuntut keberadaan orang lain, situasi maupun kondisi di luar pribadi kita. Tetapi firman Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita harus mulai daripada diri kita sendiri. John Calvin memberikan 2 kalimat yang cukup jelas sekali. Jika engkau tidak mengenal siapa dirimu, maka dengan secara tidak langsung engkau tidak mengenal kepada Tuhanmu. Tetapi jika engkau mengenal kepada Tuhanmu, dengan sendirinya engkau akan mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Maka dikatakan tawaran di dalam dunia itu Tuhan begitu banyak, tetapi Tuhan yang sampai sejauh mana yang mempunyai konsep kebenaran. Maka dikatakan saudara, kita harus menjadi orang yang percaya, harus mempunyai pengenalan akan Tuhan. Tidak kenal, maka tidak ada kapasanya. Waktu kita melihat tawaran di dalam dunia ini, Tuhan begitu banyak.
Orang ateis pun, orang komunis pun pasti juga percaya tentang konsep adanya Tuhan. Kalau tidak, bagaimana saudara? Sekalipun dia mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan tidak ada. Waktu dia mengatakan Tuhan tidak ada, itu sudah menunjukkan Tuhan itu sudah ada. Karena dia sudah menyebutkan dalam mulutnya Tuhan. Orang bisa menyebutkan kata sesuatu, atau seseorang bisa menyebutkan Tuhan, itu menunjukkan dia sudah eksis loh Tuhan itu. Maka dikatakan saudara, waktu kita mencari Tuhan yang benar, kita harus meletakkan Tuhan. Kalau manusia dapat mencari Tuhan, itu bukan Tuhan yang benar. Tetapi Tuhan, kalau yang berinisiatif, yang aktif terlebih dahulu mencari kita yang berdosa, itu baru Tuhan yang benar. Maka dalam hal ini jangan menempatkan segala kemampuan pribadi, segala kesombongan, kepintaran, kekuatan di dalam pribadi kita sendiri. Maka dalam hal ini sekalipun kita berimajinasi, berangan-angan, itu suatu hal yang baik dan tidak salah. Tetapi kita harus meletakkan di hadapan Tuhan dengan satu hal, apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan yang menuntut kepada kita satu perubahan yang berkenan dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan perubahan yang kita maui berdasarkan kemauan pribadi kita. Maka di dalam hal ini saudara, kita akan melanjutkan. Kemarin saya sudah mengatakan di dalam hal ini bahwa kita mempunyai imam besar yang paling agung. Imam besar yang agung yaitu di dalam pribadi daripada Yesus Kristus. Dikatakan Yesus Kristus itu bukan hanya pribadinya yang agung, melainkan juga kedudukannya yang agung. Banyak orang yang mempunyai kepribadian yang agung, tetapi belum tentu mempunyai kedudukan yang agung. Tetapi imam besar daripada Yesus, imam besar agung Yesus Kristus itu memiliki pribadi yang agung sekaligus kedudukan yang agung. Maka dikatakan saudara, dia bukan saja hanya bertata di surga, tetapi dia juga yang berada di surga. Sekaligus di dalam itu dia berada di surga, sekaligus dia yang mempunyai kuasa di dalam surga. Itu Tuhan yang mutlak, Tuhan yang berdaulat. Maka di dalam hal ini pada waktu kita melihat dalam perjanjian lama, banyak sekali pada waktu bangsa Israel jatuh dalam dosa, saudara, mereka sendiri tidak diizinkan untuk masuk ke dalam halaman kemah suci maupun masuk ke dalam bait Allah. Maka mereka memilih dari seluruh daripada suku bangsa Lewi, memilih satu orang untuk diambil, untuk dipilih mewakili seluruh bangsanya masuk ke dalam bait Allah itu, untuk memberikan atau memimpin persembahan korban bakaran untuk meminta pengampunan dosa. Tetapi saudara, yang dikatakan para imam besar itu hanya diizinkan dan hanya boleh masuk sampai kepada balik tirai itu saja, dan itu pun hanya pada hari-hari tertentu saja. Tetapi kita bersyukur hari ini, jika kita tidak mempunyai, dan Yesus Kristus tidak pernah mencari kita yang berdosa. Yesus Kristus jikalau tidak pernah berinkarnasi ke dalam dunia ini, Yesus Kristus jikalau tidak datang untuk menjadi manusia di tengah-tengah kita, firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita sendiri pun tidak mempunyai pengharapan. Yang dikatakan saudara, setiap pribadi kita memiliki dosa, setiap pribadi kita memiliki kesalahan, setiap pribadi kita memiliki egosentris yang berkelebihan. Maka dikatakan berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Kristus, itu diundang, bahkan dianjurkan saudara, agar penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia. Menghampiri tata kasih karunia itu sungguh satu keagungan, agung tata itu. Sebab imam besar agung yang kita sembah, yang kita percaya itu, yang terlebih dahulu melayani diri kita. Hari ini saya akan membawa kita dalam satu bagian yang sangat singkat di dalam penutupan artikel ini. Dikatakan saudara, ada hal yang lain membuat dia, dikatakan dia jauh lebih tinggi dan lebih agung daripada imam besar Harun maupun daripada imam besar yang lain. Yang dikatakan saudara, karena keberadaan Yesus Kristus, imam besar yang agung ini, melayani dengan dua hal. Ia melayani dengan belas kasihan dan kasih karunia. Bedakan saudara, dia melayani dengan belas kasihan dan kasih karunia. Dikatakan belas kasihan itu Yenmin, dan dikatakan di dalam pengertian itu kasih karunia itu adalah unway.
yang dikatakan saudara di dalam pengertian itu, dia melayani pribadi kita, manusia yang berdosa itu dengan belas kasihan dan kasih karunia. Apa yang dikatakan? Dikatakan pada waktu dia melayani dengan belas kasihan dan kasih karunia orang-orang yang minta pertolongannya. Saudara, kita harus membedakan. Banyak sekali pribadi kita yang tidak tahu waktu ditanya apa itu belas kasihan dan apa itu kasih karunia. Belas kasihan itu, saudara, mulai camkan ya. Belas kasihan itu adalah Allah tidak memberikan kepada kita apa yang seharusnya kita terima. Jelas ya? Jadi belas kasihan itu adalah Allah tidak memberikan kepada kita apa yang seharusnya kita terima. Itu belas kasihan. Dan kasih karunia itu berarti Allah memberikan kepada kita apa yang tidak seharusnya kita terima. Jelas ya? Kasih karunia itu berarti Allah memberikan kepada kita apa yang tidak seharusnya kita terima. Jadi di dalam hal ini semuanya faktor soal pemberian daripada Allah. Sekali lagi saya ulangi lagi, belas kasihan itu adalah Allah tidak memberikan kepada kita apa yang seharusnya kita terima. Jelas ya? Dan kasih karunia itu Allah memberikan kepada kita apa yang tidak seharusnya kita terima. Mengerti ya? Sehingga di dalam hal ini saudara, dikatakan tidak ada seorang pun imam besar di dalam perjanjian lama yang dapat melayani dengan belas kasihan dan kasih karunia yang seperti Tuhan Yesus lakukan di dalam pribadi kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan perubahan di dalam pribadi kita. Tidak ada seorang pun imam besar dari perjanjian lama yang dapat melayani bangsanya, seluruh daripada rekan-rekannya dengan belas kasihan dan kasih karunia. Itu sangat-sangat sulit yang nanti kita akan melihat di dalam integrasinya. Dikatakan saudara, karena pada waktu itu saudara, kenapa kita berani mengkomparkan dengan imam besar yang tercatat yang paling agung? Misalkan kita melihat apabila seorang Israel, bangsa Israel itu dicobai dan dia berdosa, dikatakan saudara, orang tersebut itu tidak dapat dengan mudah lari kepada imam besar untuk minta pertolongan, dan ia juga pasti tidak boleh masuk ke tempat Maha Kudus untuk minta pertolongan daripada Allah. Jadi orang itu mau minta pengampunan itu susahnya bukan main. Mencari imam besar pun sulit, karena dia dikatakan dia tidak mudah lari kepada imam besar untuk minta pertolongan. Sangat sulit saudara, pada waktu itu imam besar itu dianggap orang yang paling suci. Bayangkan saudara, dari seluruh bangsa Lewi dipilih satu orang mewakili. Itu berarti susahnya bukan main. Apalagi saudara, dia mau masuk ke tempat yang Maha Kudus, itu tidak boleh diizinkan orang sembarangan. Karena bagi bangsa Yahudi, dari bangsa Israel, mereka mengetahui di situ tempat Maha Kudus. Masuk ke dalam bait Allah, di dalam bait Allah itu masih di dalam kemah suci, ada kemah-kemah suci yang di dalamnya lagi. Yang di dalam hal ini betul-betul malaikat Tuhan itu sedang menunggu, sedang menantikan, sekaligus menjalankan penghakiman bagi mereka yang berdosa. Saudara, sehingga di dalam hal ini kita mulai menyadari, dan seharusnya kita mulai bersyukur saudara. Yesus sudah mengenami penebusan itu, sampai dikatakan, hai orang-orang percaya di dalam Kristus, kita dapat lari kepada imam besar kita setiap saat, di dalam segala keadaan, dan di dalam pada waktu kita berteriak dan minta pertolongan yang kita perlukan. Kita tidak perlu lagi memakai perantara seperti imam besar. Kalau sekarang zaman sekarang itu, kita tidak perlu lagi minta pengampunan kepada seorang pastor untuk meminta pengampunan dan kita dihukum. Mungkin dengan doa rosario, doa Salam Maria, dan berbagai banyak doa Bapa Kami yang harus kita lakukan. Saudara, kita tidak perlu. Hari ini kita mempunyai satu hal yang cukup jelas sekali. Kita tidak perlu memakai satu hal sesajen, atau seperti orang-orang yang kalau di Taiwan itu dengan peristiwa Pai Pai, saudara, harus dengan sesajen. Dan istilah itu memberikan tumbal, memberikan persembahan yang lain, tidak perlu saudara. Tetapi kita setiap saat dapat mencari imam besar kita. Kita dapat berdoa, kita dapat berteriak pada saat kita mau menemukan.
Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita kemudian menyimpulkan di dalam bagian ini. Di dalam bagian yang terakhir ini ada dua kesimpulan yang paling penting di dalam imam besar yang kita sembah dan kita percaya ini. Bahkan imam besar kita itu jauh lebih tinggi daripada imam besar di dalam segala catatan dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dikatakan saudara, dijelaskan di dalam ini pada waktu dua hal kesimpulan yang penting bahwa imam besar kita itu jauh lebih tinggi daripada mereka. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Dijelaskan saudara, kita tidak perlu, yang pertama, kita tidak perlu menyangkal pengakuan iman kita hanya pada waktu kita mengalami segala pengujian dan pencobaan. Jangan sekali-sekali kita mudah untuk menyangkal iman kepercayaan dirimu. Hai sebagai orang Kristen, akuilah keberadaan Allahmu, akuilah keberadaan Tuhan yang engkau percayai, akuilah iman yang engkau percaya sampai detik hari ini. Karena jangan sampai kita terjebak seperti orang-orang Kristen Ibrani yang pada waktu mereka dicobai, mereka menyangkal iman mereka kepada Kristus dan menyangkal keyakinan mereka di dalam Kristus. Apakah pada waktu mereka menyangkali, seandainya saudara di dalam ketakutan, takut dinilai oleh orang lain, takut dibunuh, takut dianiaya, mungkin tidak kita menyangkali. Mungkin tidak saudara kita tidak melihat waktu ditanya, apakah engkau orang Kristen? Pada waktu FPI datang, ya kan? FPI datang, forum pembela Islam, dan menaruh golok ke dalam orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Apakah engkau orang Kristen? Sudah banyak di antara orang Kristen yang melarikan diri dengan mengatakan, saya bukan orang Kristen, saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah pada waktu dia menyangkali iman itu, apakah keselamatannya itu hilang? Ini pertanyaan. Apakah hilang, saudara? Ini merupakan satu bagian. Imam besar kita sudah menyatakan di dalam hal ini pengampunan pengharapan. Tetapi saudara, kita dibukakan hari ini. Manusia merasa hebat, manusia merasa bahwa saya bergantung pada diri saya. Semuanya itu saya. Saya nggak perlu Tuhan-Tuhanan, saya cuma ketawa saudara. Saya mengatakan, waktu kamu belum tiba. Nanti kalau waktu kamu sudah tiba dan waktu kamu berteriak, kamu sudah tidak ada kesempatan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Orang dikatakan pujian wancai, putio yengli. Kalau belum melihat peti mati, nggak mungkin meneteskan air mata. Tetapi celakanya saudara, kalau saudara sudah melihat peti mati kamu, apa yang menjadi pertanyaan, apakah kau mempunyai kesempatan untuk menghindari peti mati itu? Yang dikatakan jangan sampai semua itu sudah terlambat. Maka dikatakan sudah ada sebagian orang Kristen Ibrani yang menyangkali karena mereka diperhadapkan dengan pencobaan dan pengujian. Tetapi saudara, waktu kita menyadari di dalam hal ini, kita kembali mengintrospeksi, kita kembali untuk menilik hati kita. Sebenarnya itu bukan soal melepaskan keselamatan mereka, saudara. Karena keselamatan melalui Kristus itu bersifat kekal adanya. Sekali diselamatkan untuk selama-lamanya. Sekali dipilih dan ditebus, penebusan itu akan dibayar lunas sampai pada akhirnya. Jangan merasa berkecil hati. Kalau kita melihat penyangkalan itu terjadi dalam dua catatan. Satu yang bernama Yudas Iskariot, kedua yang bernama Petrus. Saya selalu menyukai dua karakter orang ini, karena dua karakter orang ini mewakili dunia. Yang satu pada waktu dihadapkan dengan pencobaan dan pengujian, serakah karena uang, karena kekayaan, berpikir bahwa dia dapat mempermainkan gurunya. Kalau aku memperjualbelikan, bersandiwara, nanti pada akhirnya setelah Yesus ditangkap, nanti toh itu pun Yesus dapat melakukan kuasa pembebasan dirinya sendiri. Maka dengan sendirinya dia bebas, aku dapat keuntungan. Tetapi saudara, setelah dia menjual, ternyata betul-betul rencana Allah itu digenapi. Bahwa Yesus tidak mempraktekkan, tidak menjalankan kuasanya untuk membebaskan dirinya, tetapi dia menjalankan apa yang menjadi maksud Tuhan, maksud daripada Allah Bapa untuk menebus dosa-dosa manusia dengan disalibkan.
Tetapi pada waktu Yudas melihat di luar rencananya, di luar imajinasinya, di luar angan-angannya, kemudian dia meratapi, dia menangisi, dan kemudian dia bunuh diri. Ini tipe orang yang pertama, selalu mencari celah-celah yang menguntungkan pribadinya sendiri, selalu berangan-angan seakan-akan aku dapat mencari, merealisasikan, menggapai suatu keuntungan yang aku ingin dapatkan. Tetapi saudara, akhirnya dia bunuh diri. Dan yang kedua adalah orang yang begitu setia kepada Tuhan, begitu tangguh, begitu kuat adanya. Waktu Yesus akan menjalani jalan salib, dia terlebih dahulu yang membela keberadaan Kristus. Pada waktu Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani oleh tentara Romawi, itu pun yang membela adalah Petrus. Tetapi pada akhirnya, apakah dia menyangkali? Seorang perempuan itu mendekati dan dia melihat, bukankah engkau orang yang bersama dengan Yesus orang Nazaret itu? Saudara, Petrus langsung ketakutan dan dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Saudara, sama hari ini, saudara, saya kadang-kadang mengatakan, jangan merasa kamu kuat, karena saatnya belum tiba. Saatnya kau sudah tiba, engkau akan meratapi dan engkau akan menyesali adanya. Sewaktu pembantaian gereja-gereja Tuhan di Indonesia, sewaktu pembakaran 700 gereja dalam setahun di seluruh Indonesia, waktu peristiwa Pulau Poso, Ambon, dan kemudian pembantaian peristiwa Mei, saudara kita menyadari, waktu saya memimpin, di sana ada golongan daripada Saitapi yang pengacara top, guru besar hukum, dan kemudian ada Paul Talele, dan saya memimpin di dalam itu bicara soal penderitaan gereja. Kemudian saudara, ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana Bapak kalau diperhadapkan dengan sebuah golok di dalam leher Bapak atau leher istri Bapak yang mengatakan Bapak percaya Muhammad atau percaya kepada Yesus? Kalau Muhammad, Bapak dilepaskan. Kalau kepada Yesus, Bapak akan melihat satu-satu anggota keluarga Bapak akan dibantah. Saudara, bagaimana menjawabnya? Saya tidak mungkin mengatakan, oh saya pasti dengan kuat, saya pasti dengan tegar. Saya menyadari saudara, setelah melihat cuplikan foto-foto pembantaian itu, bahkan saya sebagai hadiahnya, waktu saya bicara di sana, hadiahnya itu ada seorang yang betul-betul mengalami penderitaan itu memberikan saya hadiah. Hadiah itu bukan uang. Hadiah itu bukan suatu hal yang menguntungkan pribadi saya. Dia memberikan saya satu kepok foto kejadian teman-temannya waktu dibantai di Dulos Seminari. Ada yang dibacok, ada yang sampai dibakar tukaknya sampai di sini leles separuh, saudara. Dan sampai ada yang digebukin. Wah, ini parah sekali. Dia bilang, ini Pak yang bisa saya berikan untuk Bapak. Kenanglah kami sudah membela kebenaran. Jelas ya saudara? Saya sendiri pun sebagai pendeta, saya sebagai pembicara, mengerti saudara, wah puji Tuhan, aku tidak bersama-sama dengan dia. Mengerti ya saudara? Ini merupakan satu hal bagaimana kita melihat. Tuhan menuntut perubahan, bukan orang lain yang berubah. Tuhan menuntut kita mengenal pribadi kita. Tuhan menuntut kita mengenal siapa dirimu. Engkau adalah makhluk ciptaan. Engkau adalah makhluk yang terbatas. Dan engkau adalah makhluk yang tidak sempurna. Semua butuh imam besar yang agung. Imam besar itu yang tidak pernah membatasi diri kita untuk masuk atau mencari dia, tetapi dia justru memberikan penekanan, memberikan kita keberanian. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Saudara, dia mengundang kepada kita, marilah. Satu hal, hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Saudara, arsip ini sudah berakhir, tetapi bukan berarti
akhir dari semua perjuangan kita. RC 3 hari 2 malam ini membuat kita kembali sadar. Ada saatnya kita bisa berteman, ada saatnya kita bisa bergurau, ada saatnya kita bisa sharing. Seluruh panas dalam kita keluarkan, iya kan? Bahkan ada yang sampai kemarin laki-laki sharing sampai sharingnya sampai jam 5 pagi. Lupa saudara, dia ingin balapan dengan ayam yang berkokok. Dia ingin balapan dengan ayam-ayam yang di dalam kandang itu. Dia sharing. Saudara, ada waktunya kita sharing. Tapi ada waktunya. Setelah 3 hari 2 malam ini, ada waktunya saudara untuk membuktikan. Saudara tetap mempunyai komitmen di dalam pelayanan, komitmen dalam pekerjaan dan pelajaran, tetapi adakah komitmen itu tetap senantiasa memuliakan Tuhan? Showtime, saudara. Waktu kita akan berakhir, foto akan diterangkan, seluruh kita akan foto bersama. Tetapi 2-3 tahun lagi kita akan melihat foto itu. Siapa yang jatuh duluan? Yang mungkin seperti Christopher itu menghujat Tuhan, yang tidak menolak belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, saudara, waktu Tuhan cuma campur tangan, itu sakit. Tapi kalau Tuhan sudah campur tangan, itu indah pada waktunya. Jangan membuang segala sesuatu jahitan, segala sesuatu pembentukan daripada Tuhan. Saudara melihat permadani yang indah. Permadani yang indah itu sekarang banyak yang dibuat dari mesin. Seluruhnya waktu saudara balik, ini permadani yang indah. Saudara waktu balik, itu saudara, itu semuanya itu sudah mulus. Saya bilang itu cetakan. Permadani yang bagus, yang mahal, di depannya itu bagus sekali. Tetapi di belakangnya waktu saudara balik, itu banyak benang-benang yang saling bertindih, benang-benang yang saling mengikat, beraneka ragam warnanya. Begitu pula Tuhan pada waktu menenun kita, menjahit kita, di dalam membentuk gambaran yang indah, itu ada satu hal yang sakit. Kita diikat, kita digunting, kita kemudian ditindih dengan permasalahan yang begitu banyak. Jangan takut, saudara. Tuhan memberikan perubahan di dalam kehidupanmu. Dan kita harus menginginkan satu perubahan yang menurut perubahan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat bijaksana. Dan mari saudara kita semua yang bangkit berdiri.